Bapak Ferdy Sambo memiliki kecerdasan di atas rata-rata, kemampuan abstraksi, imajinasi, dan kreativitasnya sangat baik. Secara umum, cara berpikirnya lebih ke arah praktis dibanding teoritis, dan pola kerjanya tekun, motivasi berprestasinya tinggi untuk mencapai target yang melebihi dari target yang diberikan kepadanya. Itu secara umum. Dan kemudian tipe kepribadiannya, pada dasarnya Bapak Ferdy Sambo ini merupakan individu yang kurang percaya diri dan membutuhkan dukungan orang lain di dalam bertindak dan mengambil keputusan, terutama untuk hal-hal yang besar. Ada pengalaman kecil yang membuat dia merasa nyaman apabila ada orang-orang yang melindungi di sekitarnya. Dan dalam situasi kondisi normal, Bapak Ferdy Sambo akan terlihat dan sebagai figur yang baik dalam kehidupan sosialnya dan patuh terhadap aturan norma, dapat menutupi kekurangan-kekurangannya dan masalah-masalahnya. Jadi bukan berarti yang bersangkutan tidak mampu melanggar norma dan menggunakan kecerdasannya untuk melindungi diri di dalam situasi-situasi terdesak. Sebagai orang Sulawesi Selatan yang hidup dalam budaya yang teguh memegang budaya Sirik Napace, ini memang mempengaruhi bagaimana pertimbangan keputusan dan emosi serta kepribadian dari Bapak Ferdy Sambo. Jadi ada mudah self esteemnya, harga dirinya itu terganggu apabila dia kehormatannya itu terganggu, seperti itu. Dan kemudian dapat menjadi orang yang dikuasai emosi, tidak terkontrol, tidak dapat berpikir panjang terhadap tindakan yang dilakukan. Mungkin saya stop. Sekalipun itu terjadi pada pribadi yang memang sudah lama bergelut di bidang hukum dan memang sudah mempunyai pengalaman yang sangat banyak di bidang reserse, itu pun tidak bisa mengendalikan emosinya. Padahal dia sehari-hari berhubungan dengan tanda kutip penjahat. Sehari-hari. Dalam keadaan normal itu ada upaya-upaya rasional untuk mengendalikan diri. Tapi di dalam situasi ada hal-hal yang memang mengganggu kondisi emosinya dan self esteemnya. Nah, ini yang kemudian bisa menjadi orang yang sangat dikuasai emosi. Sangat dikuasai emosi. Tadi saya juga tertarik dengan Ibu mengatakan ada kebutuhan tinggi untuk dukungan dari orang lain. Betul. Terutama untuk mengambil keputusan-keputusan besar. Yang penting. Besar atau beresiko atau penting. Apakah ini juga bisa internally dalam dirinya itu bisa terrefleksikan dari bekerja sama dengan orang-orang yang dia percaya? Betul, Pak. Betul, Bapak. Bisa ya? Seperti itu. Artinya bentuknya. Dia membutuhkan dukungan dan masukan dari orang-orang sekitarnya yang dia percaya untuk melakukan suatu keputusan besar. Yang besar, iya. Bisa ya seperti bisa itu. Seperti itu. Baik, mungkin biar karena waktu terbatas ke Putri Chandrawati. Oh baik, hasil pemeriksaannya. Ibu Putri Chandrawati memiliki kecerdasan yang berfungsi pada taraf rata-rata orang seusianya. Jadi berbeda dengan Bapak FS, Pak Sambo yang memang memiliki kecerdasan tinggi. Hal ini menggambarkan kemampuannya untuk dapat memahami informasi dan menyesuaikan diri dengan tuntutan dari lingkungan sesuai dengan orang pada umumnya. Ibu Putri memiliki pemahaman akan value atau nilai sosial yang baik, namun perencanaan perilakunya di lingkungan sosial tergolong kurang. Jadi kurang dalam arti merespon lingkungan, termasuk pada saat menghadapi satu masalah di dalam kehidupannya. Kapasitas dan fungsi memorinya juga tergolong baik. Kemampuannya tergolong sangat baik dalam menangkap, menyimpan, dan mengolah informasi serta meretrieve atau mengungkapkan kembali apa yang diingatnya. Jadi memiliki kemampuan dalam berespon secara cepat terhadap tekanan dari lingkungan. Dengan potensi intelektualnya itu dan kapasitas memorinya yang baik, dia bisa berpotensi mengembangkan pemikiran yang logis dan rasional, memahami stimulus sosial dari lingkungannya untuk bisa berespon secara tepat dan sesuai menurut keyakinannya. Oke, ini dalam BAP Ibu saya bacakan saja. Ada mungkin karena terburu waktu Bu ya, jadi kita langsung. Ada hasil dari Putri Chandrawati mengatakan kebutuhan tinggi terhadap adanya figur yang mampu memberikan rasa aman. Maksudnya itu apa? Jadi
dia ini ada semacam dependensi secara emosional kepada orang yang bisa menjadi objek bergantungnya, seperti itu. Dalam hal ini seperti kepada orang tuanya, kepada suaminya, seperti itu. Atau mungkin kepada ajudan-ajudan yang dipercayai, bisa? Bisa juga, jika ajudan itu memberikan rasa aman kepada dirinya, dia akan percaya kepada orang tersebut. Secara psikologi, apabila kondisi terdakwa Putri Chandrawati itu memiliki serangan dalam artian sesuatu yang membuat dia merasa takut, apakah dia akan menuju kepada orang yang dia rasa aman, dalam hal ini suaminya atau orang-orang terdekatnya, untuk memberikan informasi rasa aman kepada dirinya? Iya. Iya. Dia akan mencari rasa aman melalui figur-figur yang membuat dirinya bisa menguatkan. Bisa menguatkan, termasuk untuk menceritakan apa yang memang dia alami secara langsung. Maksudnya misalkan bagaimana? Ada suatu peristiwa yang membuat dia merasa itu tersakiti, dia akan langsung membicarakan itu kepada orang-orang yang dia percayai dari kondisi psikologisnya. Seperti itu maksudnya? Dari hasil pemeriksaan ini menunjukkan keadaan tersebut bisa terjadi, kecuali pada hal-hal yang bersifat sensitif. Maksudnya gimana kecuali? Pada hal-hal yang bersifat sensitif yang bisa kemudian mengakibatkan rasa malu, rasa takut, kewibawaan itu terancam, itu akan selektif. Tetapi mencari rasa amannya itu menjadi satu pola yang memang ada di dalam kepribadian. Tapi artinya apabila dia itu malu, tetapi seseorang yang dia percaya dapat memberikan rasa aman, itu pun akan dia ceritakan. Ya, iya bisa kan? jika dinilai aman oleh yang bersangkutan. Oke, dari kedua pola kepribadian tadi dari Bapak Ferdy Sambo dan juga Ibu Putri Chandrawati, ini saling melengkapi nggak dalam hal yang tadi dukungan dari orang lain, terutama dalam mengambil keputusan berisiko, itu bisa didapatkan dari Putri Chandrawati. Sementara Putri Chandrawati itu membutuhkan kebutuhan tinggi terhadap figur yang mampu memberikan rasa aman. Artinya mereka bisa selalu berkomunikasi untuk saling menguatkan. Saling membutuhkan. Saling membutuhkan, gitu ya. Oke. Untuk terdakwa Kuat Ma'ruf bagaimana? Atau mungkin dari di sini Richard dulu. Baik. Kalau Bapak Richard di sini secara umum taraf kecerdasannya tergolong rata-rata. Kemudian potensi intelektualnya ini ditampilkan, digunakan secara maksimal. Memiliki kapasitas intelektual yang relatif baik, terutama untuk menghadapi tugas-tugas praktis dan sederhana di dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi bukan pada tugas-tugas yang kompleks. Kapasitas dan fungsi memorinya juga baik. Kemudian, ya. Tingkat kepatuhannya gimana? Obedience dari Richard? Tingkat kepatuhannya Richard tinggi. Tinggi? Iya. Terhadap apa? Figur otorita. Figur otoritas. Ya. Oke, mungkin langsung saja Bu, mengingat waktu. Sugestibelnya rata-rata, kepatuhannya tinggi.